Di sebuah rumah kecil yang bersih dan rapi di pinggiran kota, Lita menjalani hari-harinya dengan tenang. Usianya 38 tahun, wajahnya masih menyimpan kecantikan alami yang tak lekang oleh waktu, meskipun garis-garis lelah mulai terlihat di sekitar matanya. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian dengan Ardi, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Sejak itu, ia memilih menutup lembaran masa lalu dan memfokuskan hidupnya untuk sang anak sematawayang, Raka. Lita adalah seorang penjahit rumahan. Di sudut ruang tamu, mesin jahit tuanya berdiri tegak seperti saksi bisu dari perjuangan panjang. Kain-kain terlipat rapi, jarum dan benang tersusun dalam kotak kayu tua. Suara mesin jahit yang berderak pelan menjadi teman setia yang mengisi keheningan rumah itu. Raka, anak laki-lakinya yang berusia 12 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Meski usianya masih muda, Raka sering membantu ibunya, entah mengambilkan pesanan jahitan atau sekadar menyapu halaman. Hubungan mereka sangat dekat, seperti dua sahabat yang saling melindungi. Kehangatan itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ardi. Meskipun telah bercerai, Ardi masih sesekali datang menjenguk. Ia membawa oleh-oleh kecil untuk Raka dan berbicara sopan pada Lita. Mereka menjaga hubungan yang damai demi Raka. Tak pernah ada teriakan atau pertengkaran. Hanya percakapan ringan, sapaan singkat, dan senyum yang dipaksakan. Bagi Lita, itu cukup. Hari-hari mereka sederhana namun bermakna. Di pagi hari, Lita menyiapkan sarapan sederhana sebelum Raka berangkat ke sekolah. Siang hari diisi dengan menjahit pesanan tetangga atau ibu-ibu komplek. Malamnya, ia menemani Raka mengerjakan PR sebelum mereka menonton acara televisi kesukaan mereka di ruang tengah. Meski begitu, di balik ketenangan itu, ada ruang kosong di hati Lita yang belum benar-benar pulih. Sesekali, ia termenung di jendela sambil memandang langit malam. Tapi ia selalu segera bangkit, karena ia tahu ada anak yang harus ia besarkan. Rumah kecil itu mungkin tidak mewah, tapi di dalamnya ada kekuatan cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan. Dan di hari-hari yang biasa itu, belum ada yang tahu bahwa badai pelan-pelan sedang menuju arah mereka. Beberapa minggu setelahnya, Lita mulai merasakan perubahan kecil yang menimbulkan tanda tanya. Ardi, yang biasanya datang setiap akhir pekan untuk menjemput Raka ke taman atau membawanya makan siang, mulai jarang muncul. Ketika datang pun, waktunya singkat, penuh alasan, dan tergesa-gesa. Ia tak lagi membawa oleh-oleh kecil seperti dulu, dan senyum di wajahnya tampak seperti tempelan yang dibuat-buat. Lita menyimpan curiga itu dalam diam. Ia bukan tipe perempuan yang mudah menuduh atau mencurigai tanpa alasan yang pasti. Tapi nalurinya sebagai perempuan, dan sebagai mantan istri, menangkap gelagat yang tak bisa diabaikan. Ada aroma asing dalam sisa parfum Ardi. Ada ketidaksinkronan dalam cerita-ceritanya. Dan yang paling mencolok, tatapan matanya tak lagi berani bertahan lama jika berbicara dengannya. Raka pun mulai menyadari hal yang sama. Bocah itu tak banyak bertanya, tapi matanya jeli. Ia pernah menunggu ayahnya di depan pagar lebih dari 1 jam, hanya untuk menerima pesan singkat bahwa Ardi mendadak ada urusan kantor. Sejak itu, Raka menyimpan sejenis kecewa yang tak bisa ia ucapkan. Suatu hari, saat Lita sedang mengantar hasil jahitan ke rumah salah satu langganannya, tetangganya yang cerewet, Bu Wati, menyapanya dengan senyum penuh selidik. Sambil menyeruput teh manis, Bu Wati berkata bahwa ia melihat Ardi bersama seorang perempuan muda di toko perhiasan di pusat kota. Lita hanya tersenyum hambar, pura-pura tak terpengaruh, padahal detik itu juga, jantungnya seperti ditarik keluar dari dadanya. Di malam hari, Lita menatap langit-langit kamar sambil mendekap bantal. Pertanyaan demi pertanyaan menyesaki pikirannya. Apakah Ardi benar-benar sudah menemukan penggantinya? Apakah itu alasan ia makin menjauh? Dan yang paling menghantui, apakah Raka pantas tahu semua ini? Namun ia tetap diam. Karena bagi Lita, menghindarkan luka dari anaknya lebih penting daripada melampiaskan kemarahannya. Tapi diam tak selalu berarti pasrah. Diam bisa juga berarti mengumpulkan kekuatan. Dan Lita tahu, kekuatan itu akan ia perlukan dalam waktu dekat. Karena apa yang selama ini tenang, mulai menunjukkan retakan.
Dan dari balik senyum-senyum basa-basi, ada rahasia yang mulai mengintai mereka di tikungan waktu. Pagi itu, sinar matahari menelusup malu-malu ke dalam ruang tamu rumah Lita. Udara sejuk terasa menggigit kulit, tapi tidak sedingin kabar yang akan segera ia terima. Lita tengah merapikan cucian ketika matanya terpaku pada sesuatu yang mencurigakan di dalam tumpukan buku Raka yang tergeletak di meja. Sebuah amplop putih dengan cetakan berlapis emas keluar dari sela-sela halaman buku matematika. Lita mengambilnya pelan. Ketika jari-jarinya membuka lipatan kertas itu, dunia serasa berhenti berputar. Nama Ardi tertulis jelas di sana, bersanding dengan nama seorang perempuan asing. Tertulis juga tanggal, waktu, dan lokasi, sebuah hotel mewah di pusat kota. Undangan pernikahan. Bukan untuk kerabat, tapi untuk dirinya. Mantan istri yang tidak tahu apa-apa. Sekujur tubuh Lita melemas. Tangannya gemetar. Ia terduduk di sofa tua, menatap undangan itu lama, seakan berharap huruf-huruf di atasnya akan berubah. Tapi tidak. Itu nyata. Ardi akan menikah. Dalam diam. Dalam sembunyi. Air mata pertama jatuh tanpa izin. Tapi tidak disusul oleh jerit atau amukan. Hanya diam. Diam yang panjang, menyesakkan, dan lebih menyakitkan dari apapun. Ia tahu Ardi telah menjauh. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan melangkah sejauh ini tanpa memberitahu Raka, anak yang mereka besarkan bersama. Anak yang masih dengan polosnya berharap bahwa suatu hari, keluarganya akan kembali utuh. Lita menyimpan undangan itu di dalam laci. Ia belum sanggup memberitahu Raka. Bocah itu masih ceria di ruang belakang, memutar lagu-lagu kesukaannya sambil merakit mainan dari kardus bekas. Dunia Raka masih utuh. Dan Lita tidak tega menghancurkannya begitu saja. Namun, malam itu, saat Raka tertidur lelap di kamarnya, Lita duduk di ruang tamu dalam gelap. Lampu tidak dinyalakan. Hanya cahaya dari undangan pernikahan yang sesekali berkilau terkena sinar rembulan dari jendela. Ia tahu, badai telah tiba. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah perceraian, Lita merasa bahwa diam tak lagi cukup. Ia harus memutuskan sesuatu. Karena keheningan tak akan bisa menyelamatkan apapun saat sebuah pesta besar sedang dipersiapkan tanpa dirinya, dan tanpa anak yang seharusnya menjadi bagian dari cerita itu. Dan malam itu, tekad mulai tumbuh dari reruntuhan hatinya yang rapuh. Esok harinya, langit terlihat mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, seolah mewakili beban yang kini tak lagi bisa ditutupi oleh senyum pura-pura. Lita berdiri lama di depan cermin kamarnya. Wajahnya yang pucat terlihat kontras dengan sorot matanya yang mulai membara, bukan oleh kemarahan semata, tapi oleh luka yang mendidih dalam diam selama bertahun-tahun. Di dapur, aroma teh melati menyebar lembut, tapi tidak mampu mengusir gelisah yang menggumpal di udara. Lita duduk di meja makan, menatap kosong pada secangkir teh yang perlahan mendingin. Pikirannya terlempar jauh ke masa lalu, ke saat Ardi melamarnya dengan senyum sederhana dan janji-janji yang kini tak berarti. Ketika Raka pulang dari sekolah, langkah kakinya terdengar riang. Ia masuk rumah dengan cerita panjang tentang kegiatan kelas dan rencana bermain bersama teman-temannya akhir pekan nanti. Lita hanya tersenyum sambil mengangguk, menyembunyikan kegelisahan yang menderanya. Namun, senyum Raka pudar seketika saat ia melihat selembar undangan pernikahan tergeletak di atas meja. Tidak ada suara saat Raka membacanya. Hanya mata yang bergerak pelan mengikuti baris demi baris. Lalu ia menatap ibunya, seolah meminta penjelasan yang ia tahu tidak akan membuat segalanya lebih baik. Lita tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas panjang, lalu meraih tangan anaknya dan menggenggamnya erat. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara tawa. Tak ada siaran televisi yang biasanya menjadi pengantar tidur. Hanya angin malam yang berembus pelan dari sela jendela, membawa bisikan masa lalu yang belum selesai. Di kamarnya, Lita membuka lemari tua yang sudah mulai berderit. Di dalamnya, tergantung rapi sebuah gaun merah marun yang telah lama tak tersentuh. Gaun itu ia kenakan saat Ardi melamarnya dulu. Dulu, saat segala janji masih diucapkan dengan mata berbinar.
Tangannya gemetar saat menyentuh kain satin yang halus namun kini terasa begitu asing. Ia menatap gaun itu lama, lalu berkata pelan dalam hati, "Jika ini akhir yang mereka pilih, maka aku tidak akan pergi dalam diam. Aku akan datang. Bukan untuk merusak, tapi untuk menunjukkan bahwa aku dan anakku pernah ada, dan tak bisa dihapus begitu saja dari cerita mereka." Tekad yang semalam hanya nyala kecil, kini berubah menjadi bara. Luka lama telah terbuka, dan Lita tahu, tidak ada jalan kembali setelah ini. Pagi itu, suara mesin jahit menggema di ruang tamu. Tidak seperti biasanya, kali ini Lita menjahit bukan untuk pesanan pelanggan. Di atas meja, tergeletak potongan kain merah marun yang mulai ia jahit ulang dengan hati-hati. Gaun lamanya, yang sempat menjadi simbol harapan, kini sedang ia ubah menjadi simbol keberanian. Tiap tusukan jarum seperti menciptakan garis batas antara masa lalu dan hari ini. Setiap benang yang ia tarik seolah menjahit kembali bagian hatinya yang sempat terkoyak. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi ada api yang menyala di dalamnya. Ia tak ingin datang ke pesta itu hanya sebagai bayangan. Ia akan hadir sebagai kenyataan yang tak bisa dihindari. Raka memperhatikan ibunya dari ambang pintu kamar. Anak itu belum benar-benar mengerti apa yang akan mereka hadapi. Tapi ia tahu satu hal, ibunya berubah. Bukan menjadi sosok yang lemah, tapi justru menjadi lebih tegar, lebih kuat, dan lebih yakin dari sebelumnya. Di meja makan, Raka duduk sambil memandangi sebuah kemeja putih yang telah dilipat rapi. Kemeja itu terlalu kecil, peninggalan lebaran tahun lalu. Tapi Lita telah menjahitnya ulang, memperpanjang lengan dan menyesuaikan ukurannya dengan tubuh Raka yang kini mulai bertumbuh cepat. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk disiapkan hari ini. Di sela-sela proses menjahit, Lita membuka laci lemari tua dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Di salah satunya, ada gambar dirinya dan Ardi, tersenyum lebar di hari lamaran. Ia menatapnya lama, lalu dengan satu gerakan cepat dan tenang, ia merobek bagian foto yang menampilkan wajah Ardi. Potongan itu ia jatuhkan ke lantai, seperti melepaskan beban yang selama ini menjerat hatinya. Menjelang sore, gaun merah itu tergantung kembali di dinding kamar, namun kini dengan bentuk yang lebih pas di tubuh Lita. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk menarik perhatian. Ia menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Gaun itu bukan lagi tentang cinta yang hilang, tapi tentang harga diri yang bangkit. Di luar, angin mulai bertiup pelan, membawa aroma bunga kemuning dari pekarangan. Langit meredup perlahan, memberi kesan seolah semesta pun tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam rumah kecil itu, Lita dan Raka bersiap menghadapi sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Karena kadang, untuk menunjukkan bahwa kita pernah disakiti, kita hanya perlu hadir. Diam. Tapi berdiri tegak. Hari Sabtu yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah kecil itu tak lagi tenang seperti biasanya. Lita berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah marun yang telah ia jahit ulang dengan tangan sendiri. Cermin memantulkan sosok perempuan yang tak lagi rapuh. Sorot matanya tajam, bibirnya terkatup tegas, dan napasnya dalam tapi mantap. Di ruang tamu, Raka duduk di sofa dengan kemeja putih yang kini pas di tubuhnya. Sepatu hitam yang dulu hanya ia pakai saat pentas sekolah kini terlihat mengkilap, meski sedikit sempit. Ia diam tak banyak bicara, hanya memainkan jemarinya yang gelisah. Dalam benaknya, masih berseliweran banyak pertanyaan yang tak sanggup ia suarakan. Mesin mobil tua mereka meraung pelan saat dinyalakan. Lita duduk di kursi pengemudi dengan tenang, sementara Raka di sampingnya membawa kotak kecil berisi bingkisan yang Lita siapkan, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai simbol kehadiran. Selama perjalanan menuju Hotel Grand Serenity, tak banyak percakapan yang terjadi. Hanya suara mesin dan deru hati yang berpacu tak menentu. Langit mendung, seolah enggan menyinari hari yang akan menjadi panggung bagi drama yang tak diundang. Hotel itu berdiri megah di pusat kota, dikelilingi mobil-mobil mewah dan tamu-tamu berpakaian glamor. Lita memarkir mobil di area paling ujung, jauh dari pintu utama, namun langkahnya saat keluar dari mobil tak menunjukkan keraguan sedikitpun. Gaun merah itu berkibar tertiup angin saat ia melangkah,
menebarkan aura berbeda di antara para tamu yang tak mengenalnya. Sebagian melirik dengan tatapan ingin tahu, sebagian lainnya hanya diam membeku. Raka menggenggam tangan ibunya erat-erat, menahan rasa canggung dan takut yang mulai menggelayuti dadanya. Mereka berjalan menyusuri lorong menuju ballroom tempat pesta berlangsung. Aroma bunga mawar putih menyeruak dari rangkaian dekorasi di sepanjang dinding. Musik lembut mengalun dari dalam ruangan, mengiringi suara tawa dan percakapan para tamu. Tapi bagi Lita, suara-suara itu hanya latar belakang dari satu tujuan: berdiri, menyaksikan, dan membiarkan kebenaran menunjukkan dirinya sendiri. Ketika pintu ballroom terbuka, cahaya lampu kristal menyambut mereka dengan gemerlap yang menyilaukan. Lita melangkah masuk bersama Raka, kepala tegak, mata lurus ke depan. Di kejauhan, Ardi berdiri di pelaminan, tersenyum lebar bersama wanita muda berselimut gaun putih, calon istrinya. Namun senyum Ardi memudar dalam sekejap. Tatapannya terkunci pada sosok Lita dan Raka yang muncul di ambang pintu, bagai bayangan masa lalu yang menolak untuk dikubur. Dan di ruangan yang awalnya penuh kebahagiaan, waktu seperti berhenti sejenak. Karena pesta ini, yang semula hanya milik Ardi dan Maya, kini menjadi panggung terbuka bagi kenyataan yang tak bisa mereka hindari lagi. Suasana di dalam ballroom Grand Serenity perlahan berubah. Denting gelas, tawa tamu, dan alunan musik mengendur satu demi satu saat sosok Lita melangkah masuk bersama Raka. Gaun merah marun yang membalut tubuhnya seperti nyala api yang tak bisa diabaikan. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak menghancurkan apapun, tapi kehadirannya cukup untuk menghentikan waktu. Ardi berdiri kaku di atas pelaminan. Maya, yang tengah menyapa tamu di sisi kanan panggung, ikut menghentikan langkahnya begitu menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa di ujung ruangan. Tatapannya menyapu kerumunan hingga bertemu dengan wajah Lita, wanita yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Ardi. Lita berhenti tak jauh dari panggung. Ia tidak mendekat, tidak pula mundur. Ia berdiri tenang dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Sorot matanya menatap lurus ke arah Ardi, penuh makna, penuh luka, tapi juga penuh kekuatan. Di sisi kirinya, Raka berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Ia belum pernah melihat ayahnya dalam balutan jas hitam yang begitu rapi. Tapi hari itu, semua terlihat begitu asing. Pria yang biasa mengacak rambutnya kini berdiri sejajar dengan wanita lain, tersenyum pada tamu-tamu, seolah tak ada masa lalu yang ia tinggalkan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa mereka? Mengapa wanita itu datang mengenakan gaun merah menyala ke pesta pernikahan? Anak kecil itu, wajahnya mirip Ardi. Beberapa tamu mulai memalingkan pandangan dari panggung, lebih tertarik pada drama tak tertulis yang mulai mengembang di depan mereka. Seorang ibu tua di barisan tengah menoleh dan berbisik pada pasangannya. Itu mantan istrinya, ya? Dan itu anak mereka? Astaga, Ardi tak bilang apa-apa tentang ini. Maya akhirnya melangkah mendekati Ardi dengan tatapan penuh kebingungan. Ia menyentuh lengannya pelan, tapi pria itu tak bergeming. Matanya masih terpaku pada Lita, seolah bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari kini berdiri tepat di hadapannya, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar penjelasan. Sementara itu, Lita tetap diam. Ia tidak datang untuk merusak pesta. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia dan anaknya ada, hadir, dan layak diakui. Tidak ada teriakan atau air mata yang meledak. Hanya kehadiran yang begitu nyata, yang perlahan mengubah pesta pernikahan mewah itu menjadi medan pertemuan dua masa yang belum pernah selesai. Dan di antara kerumunan itu, Maya mulai menyadari bahwa hari bahagianya mungkin tak akan pernah sama lagi. Wajah Maya yang semula bersinar karena kebahagiaan kini berubah menjadi kaku. Senyum yang tadi mengembang perlahan menghilang dari bibirnya. Matanya yang semula bersinar kini dipenuhi pertanyaan. Ia menatap Ardi, menunggu penjelasan, tapi pria itu masih terpaku pada satu titik. Lita dan Raka yang berdiri di tengah keramaian, dalam diam yang memekakan telinga. Seorang petugas dari panitia pernikahan mendekat, bermaksud menawarkan tempat duduk kepada Lita. Tapi tatapan matanya membuat langkah pria itu terhenti. Lita tidak ingin duduk. Ia tidak datang untuk bersantai.
Ia datang membawa kebenaran yang selama ini ditutupi dengan senyum palsu dan pesta yang gemerlap. Raka, yang sedari tadi diam, akhirnya melirik ke arah ayahnya. Anak itu belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang terluka. Dan luka itu berasal dari pria yang berdiri di atas pelaminan. Di tengah ballroom, dekorasi bunga mawar putih yang mewah dan harum kini terasa seperti ironi. Semua yang dipersiapkan dengan megah itu justru menjadi latar dari rahasia besar yang mulai terbongkar. Tamu-tamu saling berbisik, dan suasana yang tadinya dipenuhi canda tawa, kini berubah menjadi kubangan rasa ingin tahu dan kecanggungan. Maya akhirnya memegang tangan Ardi, memaksanya menoleh. Tatapannya penuh ketegasan dan tekanan, namun tak sepenuhnya marah. Ia butuh jawaban. Ia layak tahu siapa wanita itu dan apa arti kehadirannya. Ardi menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bicara, tapi kata-katanya tertelan oleh rasa bersalah yang menyesakkan. Beberapa langkah di depannya, anak laki-laki yang mewarisi matanya sendiri kini berdiri dengan dada membusung, menatapnya tanpa senyum. Tatapan yang jauh lebih tajam daripada yang pernah Ardi terima dari siapapun. Lita tak berpaling. Ia menatap Maya dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada permusuhan, hanya ketegasan yang tak terbantahkan. Dalam hatinya, ia tahu Maya pun mungkin adalah korban dari kebohongan yang sama. Tapi malam ini, ia tak datang untuk bersimpati. Ia datang untuk diakui. Dan saat Maya akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Siapa mereka, Ardi?" Ruangan menjadi begitu hening hingga suara detak jam di dinding terdengar menyeramkan. Ardi membuka mulutnya. Tapi sebelum ada jawaban keluar, Raka melangkah maju satu langkah. Anak itu menatap semua orang di ruangan, lalu menatap panggung dan berkata lantang, "Aku anaknya. Dan ini ibuku." Suara itu tidak tinggi, tapi cukup untuk menghantam seperti gelombang pasang. Mata semua tamu kini tertuju pada Raka. Maya membelalak, Ardi menunduk, dan Lita berdiri di belakang anaknya, membiarkan suara kecil itu menjadi genderang perang atas kebohongan yang terlalu lama dipendam. Hari itu, pesta berubah menjadi ruang pengakuan. Dan kejujuran, meski datang dari suara seorang anak, akhirnya memotong sunyi yang selama ini menutupi luka mereka. Sejenak, ballroom yang semula dipenuhi gemerlap cahaya dan tawa itu tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Semua mata kini tertuju pada Raka. Anak kecil dengan kemeja putih yang sedikit kebesaran, berdiri di tengah pesta yang bukan miliknya, tapi justru ia ubah menjadi milik kebenaran. Ardi terdiam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Di hadapannya berdiri anak yang dulu ia buai, yang pernah ia ajak ke taman saat masih kecil. Kini anak itu berdiri tegak, tanpa takut, menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh kagum, tapi penuh luka dan pertanyaan. Maya perlahan melepaskan genggaman tangannya dari Ardi. Ia mundur satu langkah, matanya mengerjap-ngerjap, seperti mencoba menolak kenyataan yang baru saja meledak di hadapannya. Gaun pengantin putihnya kini terasa berat, seolah menyerap semua beban dan kebingungan dalam dadanya. Di benaknya, segala yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan, undangan, janji suci, masa depan, mendadak terasa rapuh. Suara-suara tamu mulai terdengar lagi, kali ini bukan sebagai gumaman, tapi sebagai riuh tak terkendali. Ada yang terperangah, ada yang mulai bertanya satu sama lain, ada yang dengan panik mencoba meredam rasa malu karena mereka turut hadir dalam kebohongan yang dipamerkan. Lita tetap diam. Ia tidak mengangkat suara, tidak membalas bisik-bisik itu dengan amarah. Ia hanya menatap ke depan, tepat ke arah Ardi. Matanya tidak menyiratkan kebencian, melainkan kekecewaan yang tak bisa lagi ditutupi. Raka melirik ibunya sejenak, seolah mencari restu atas keberaniannya. Lita menyentuh bahu anaknya perlahan. Sentuhan itu cukup untuk menegaskan bahwa ia tidak sendiri. Bahwa suaranya tadi bukan sekadar keberanian, tapi juga penyelamat bagi hati seorang ibu yang selama ini diam dalam luka. Ardi membuka mulut, mencoba berkata sesuatu. Namun suaranya patah. Ia akhirnya hanya bisa berucap pelan. "Raka, ayah minta maaf." Tapi Raka tidak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata,
lalu kembali berdiri di sisi ibunya. Diam. Tapi jelas bahwa di hatinya, sebuah tembok telah berdiri, sebuah jarak yang tak mudah lagi dijembatani oleh kata-kata kosong. Di atas panggung, musik berhenti. Pembawa acara berusaha mengembalikan suasana, tapi suaranya terdengar sumbang. Semua orang tahu, pesta ini tak bisa dilanjutkan seperti semula. Maya menatap dekorasi bunga yang mulai layu, lalu berjalan perlahan menjauh, meninggalkan Ardi yang tetap terpaku di tempat. Hari itu, bukan hanya kejujuran yang terdengar, tapi juga suara hati seorang anak yang menolak dilupakan. Dan di tengah ballroom Grand Serenity, yang kini berubah menjadi panggung penghakiman tak bersuara, seorang ayah berdiri sendirian, menyadari bahwa kehilangan yang ia alami hari ini lebih besar dari sekadar pernikahan yang gagal. Lita memandang sekeliling. Ballroom yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi ruang penuh tatapan. Ada yang iba, ada yang menghakimi, dan ada yang kagum. Tapi ia tak peduli. Baginya, malam ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kejujuran yang akhirnya diberi ruang untuk bersuara. Di sisi kirinya, Raka berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Ia belum pernah melihat ayahnya dalam balutan jas hitam yang begitu rapi. Tapi hari itu, semua terlihat begitu asing. Pria yang biasa mengacak rambutnya kini berdiri sejajar dengan wanita lain, tersenyum pada tamu-tamu, seolah tak ada masa lalu yang ia tinggalkan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa mereka? Mengapa wanita itu datang mengenakan gaun merah menyala ke pesta pernikahan? Anak kecil itu, wajahnya mirip Ardi. Beberapa tamu mulai memalingkan pandangan dari panggung, lebih tertarik pada drama tak tertulis yang mulai mengembang di depan mereka. Seorang ibu tua di barisan tengah menoleh dan berbisik pada pasangannya. Itu mantan istrinya, ya? Dan itu anak mereka? Astaga, Ardi tak bilang apa-apa tentang ini. Maya akhirnya melangkah mendekati Ardi dengan tatapan penuh kebingungan. Ia menyentuh lengannya pelan. Tapi pria itu tak bergeming. Matanya masih terpaku pada Lita, seolah bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari kini berdiri tepat di hadapannya, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar penjelasan. Sementara itu, Lita tetap diam. Ia tidak datang untuk merusak pesta. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia dan anaknya ada, hadir, dan layak diakui. Tidak ada teriakan atau air mata yang meledak. Hanya kehadiran yang begitu nyata, yang perlahan mengubah pesta pernikahan mewah itu menjadi medan pertemuan dua masa yang belum pernah selesai. Dan di antara kerumunan itu, Maya mulai menyadari bahwa hari bahagianya mungkin tak akan pernah sama lagi. Wajah Maya yang semula bersinar karena kebahagiaan kini berubah menjadi kaku. Senyum yang tadi mengembang perlahan menghilang dari bibirnya. Matanya yang semula bersinar kini dipenuhi pertanyaan. Ia menatap Ardi, menunggu penjelasan, tapi pria itu masih terpaku pada satu titik. Lita dan Raka yang berdiri di tengah keramaian, dalam diam yang memekakan telinga. Seorang petugas dari panitia pernikahan mendekat, bermaksud menawarkan tempat duduk kepada Lita, tapi tatapan matanya membuat langkah pria itu terhenti. Lita tidak ingin duduk. Ia tidak datang untuk bersantai. Ia datang membawa kebenaran yang selama ini ditutupi dengan senyum palsu dan pesta yang gemerlap. Raka, yang sedari tadi diam, akhirnya melirik ke arah ayahnya. Anak itu belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang terluka. Dan luka itu berasal dari pria yang berdiri di atas pelaminan. Di tengah ballroom, dekorasi bunga mawar putih yang mewah dan harum kini terasa seperti ironi. Semua yang dipersiapkan dengan megah itu justru menjadi latar dari rahasia besar yang mulai terbongkar. Tamu-tamu saling berbisik, dan suasana yang tadinya dipenuhi canda tawa, kini berubah menjadi kubangan rasa ingin tahu dan kecanggungan. Maya akhirnya memegang tangan Ardi, memaksanya menoleh. Tatapannya penuh ketegasan dan tekanan, namun tak sepenuhnya marah. Ia butuh jawaban. Ia layak tahu siapa wanita itu dan apa arti kehadirannya. Ardi menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bicara, tapi kata-katanya tertelan oleh rasa bersalah yang menyesakkan. Beberapa langkah di depannya, anak laki-laki yang mewarisi matanya sendiri kini berdiri dengan dada membusung, menatapnya tanpa senyum.
Tatapan yang jauh lebih tajam daripada yang pernah Ardi terima dari siapapun. Lita tak berpaling. Ia menatap Maya dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada permusuhan, hanya ketegasan yang tak terbantahkan. Dalam hatinya, ia tahu Maya pun mungkin adalah korban dari kebohongan yang sama. Tapi malam ini, ia tak datang untuk bersimpati. Ia datang untuk diakui. Dan saat Maya akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Siapa mereka, Ardi?" Ruangan menjadi begitu hening hingga suara detak jam di dinding terdengar menyeramkan. Ardi membuka mulutnya, tapi sebelum ada jawaban keluar, Raka melangkah maju satu langkah. Anak itu menatap semua orang di ruangan, lalu menatap panggung dan berkata lantang, "Aku anaknya. Dan ini ibuku." Suara itu tidak tinggi, tapi cukup untuk menghantam seperti gelombang pasang. Mata semua tamu kini tertuju pada Raka. Maya membelalak, Ardi menunduk, dan Lita berdiri di belakang anaknya, membiarkan suara kecil itu menjadi genderang perang atas kebohongan yang terlalu lama dipendam. Hari itu, pesta berubah menjadi ruang pengakuan. Dan kejujuran, meski datang dari suara seorang anak, akhirnya memotong sunyi yang selama ini menutupi luka mereka. Sejenak, ballroom yang semula dipenuhi gemerlap cahaya dan tawa itu tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Semua mata kini tertuju pada Raka, anak kecil dengan kemeja putih yang sedikit kebesaran, berdiri di tengah pesta yang bukan miliknya, tapi justru ia ubah menjadi milik kebenaran. Ardi terdiam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Di hadapannya berdiri anak yang dulu ia buai, yang pernah ia ajak ke taman saat masih kecil. Kini anak itu berdiri tegak, tanpa takut, menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh kagum, tapi penuh luka dan pertanyaan. Maya perlahan melepaskan genggaman tangannya dari Ardi. Ia mundur satu langkah, matanya mengerjap-ngerjap, seperti mencoba menolak kenyataan yang baru saja meledak di hadapannya. Gaun pengantin putihnya kini terasa berat, seolah menyerap semua beban dan kebingungan dalam dadanya. Di benaknya, segala yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan, undangan, janji suci, masa depan, mendadak terasa rapuh. Suara-suara tamu mulai terdengar lagi, kali ini bukan sebagai gumaman, tapi sebagai riuh tak terkendali. Ada yang terperangah, ada yang mulai bertanya satu sama lain, ada yang dengan panik mencoba meredam rasa malu karena mereka turut hadir dalam kebohongan yang dipamerkan. Lita tetap diam. Ia tidak mengangkat suara, tidak membalas bisik-bisik itu dengan amarah. Ia hanya menatap ke depan, tepat ke arah Ardi. Matanya tidak menyiratkan kebencian, melainkan kekecewaan yang tak bisa lagi ditutupi. Raka melirik ibunya sejenak, seolah mencari restu atas keberaniannya. Lita menyentuh bahu anaknya perlahan. Sentuhan itu cukup untuk menegaskan bahwa ia tidak sendiri. Bahwa suaranya tadi bukan sekadar keberanian, tapi juga penyelamat bagi hati seorang ibu yang selama ini diam dalam luka. Ardi membuka mulut, mencoba berkata sesuatu, namun suaranya patah. Ia akhirnya hanya bisa berucap pelan, "Raka, ayah minta maaf." Tapi Raka tidak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata, lalu kembali berdiri di sisi ibunya. Diam. Tapi jelas bahwa di hatinya, sebuah tembok telah berdiri, sebuah jarak yang tak mudah lagi dijembatani oleh kata-kata kosong. Di atas panggung, musik berhenti. Pembawa acara berusaha mengembalikan suasana, tapi suaranya terdengar sumbang. Semua orang tahu, pesta ini tak bisa dilanjutkan seperti semula. Maya menatap dekorasi bunga yang mulai layu, lalu berjalan perlahan menjauh, meninggalkan Ardi yang tetap terpaku di tempat. Hari itu, bukan hanya kejujuran yang terdengar, tapi juga suara hati seorang anak yang menolak dilupakan. Dan di tengah ballroom Grand Serenity, yang kini berubah menjadi panggung penghakiman tak bersuara, seorang ayah berdiri sendirian, menyadari bahwa kehilangan yang ia alami hari ini lebih besar dari sekadar pernikahan yang gagal. Lita memandang sekeliling. Ballroom yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi ruang penuh tatapan. Ada yang iba, ada yang menghakimi, dan ada yang kagum. Tapi ia tak peduli. Baginya, malam ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kejujuran yang akhirnya diberi ruang untuk bersuara. Besok,
Ia harus membuat pilihan yang akan menentukan apakah dinding yang mulai retak itu harus ia robohkan, atau ia perkuat meski dengan hati yang nyaris hancur. Pagi datang tanpa kehangatan. Langit mendung, seolah turut menimbang beban hati yang berat. Lita duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Di hadapannya, sebuah amplop putih kosong tergeletak, tak berisi apapun, namun penuh dengan kemungkinan. Ia sempat berpikir untuk menulis surat pada Ardi, surat terakhir yang menjelaskan semuanya. Namun tak satu pun kata berhasil ia tulis. Raka berangkat sekolah tanpa banyak bicara. Biasanya ia berpamitan dengan senyum dan pelukan cepat. Tapi pagi itu berbeda. Ia hanya menatap ibunya dalam diam, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan. Lita menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menyelesaikan pesanan jahitan dengan tangan yang gemetar. Tapi pikirannya terus melayang pada kotak berisi kenangan, pada tatapan Raka yang sunyi, dan pada janji Ardi yang pernah begitu ia percaya. Menjelang sore, langit mulai gelap. Hujan turun deras. Lita berdiri di ambang pintu, menatap jalan kosong di depan rumah. Dalam hatinya, ia berharap tak ada yang datang. Tapi di balik doanya itu, ada sisi kecil yang justru menunggu kedatangan seseorang yang pernah membuatnya percaya bahwa cinta bisa sembuh. Dan seperti menjawab keresahannya, suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Lampu depan menyala menembus tirai hujan. Mobil itu berhenti perlahan di depan pagar. Ardi turun dengan payung, melangkah ragu-ragu ke arah teras rumah. Lita tetap berdiri di tempat. Hujan membasahi lantai teras, tapi ia tak bergeming. Ardi membuka mulut, namun yang keluar hanya helaan napas. Ia mengulurkan tangan, tapi tak ada yang menyambut. Aku tahu aku tak layak dimaafkan, katanya akhirnya. Tapi aku datang bukan untuk minta kembali. Aku datang karena aku ingin memperbaiki diri. Karena aku ingin Raka tahu bahwa ayahnya sedang mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Lita menatapnya dalam diam. Di antara tetesan hujan dan suara angin, ia merasa dunia membeku untuk sesaat. Kata-kata itu mungkin tulus, mungkin tidak. Tapi luka yang sudah lama ia jahit tak bisa sembuh hanya karena pengakuan. Ia membalas dengan satu kalimat pelan. Kalau kau sungguh ingin berubah, lakukanlah. Tapi jangan menunggu aku di ujungnya. Ardi tertunduk, lalu perlahan melangkah mundur. Hujan menelan sosoknya hingga lenyap di kejauhan. Lita menutup pintu perlahan, lalu berbalik dan melihat Raka berdiri di ujung lorong, memandang semua itu tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Lita duduk di dekat jendela, membawa amplop kosong yang sejak pagi belum ia isi. Kali ini ia tahu, surat itu tidak perlu dikirim, karena beberapa hal memang cukup dipahami, meski tak pernah diucapkan. Dan beberapa keputusan harus diambil bukan demi orang lain, tetapi demi menjaga hati sendiri tetap utuh. Hari itu, matahari muncul perlahan setelah berhari-hari bersembunyi di balik mendung. Tapi Lita merasa, bahkan cahaya pagi pun tidak sepenuhnya bisa menembus keraguan dalam dadanya. Ia menatap jendela lama-lama, mencoba menemukan petunjuk, isyarat, atau alasan untuk menyerah. Tapi yang ia temukan hanya bayangannya sendiri yang semakin tegak. Raka duduk di meja makan, memandangi ibunya yang belum juga menyentuh sarapan. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang dipertimbangkan, dan sebagai anak, ia bisa merasakannya dalam diam. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak bertanya. Karena mungkin, diam adalah bentuk penghormatan tertinggi pada luka yang belum selesai. Hari berjalan perlahan. Lita duduk di ruang tamu, mengamati lemari tua yang menyimpan banyak kenangan. Di dalamnya tergantung kembali gaun merah marun yang pernah ia kenakan di dua peristiwa besar. Satu penuh harapan, satu penuh keberanian. Ia menyentuh kainnya perlahan, lalu menutup pintu lemari dengan tenang. Gaun itu tak perlu lagi keluar. Cerita yang dibawanya sudah berakhir. Sore itu, Ardi datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak membawa kata-kata panjang. Ia hanya berdiri di depan rumah, menunggu. Lita membuka pintu, menatap pria itu, lalu berkata pelan, "Masuklah, untuk terakhir kalinya." Di ruang tamu, suasana begitu sunyi hingga detik jam terdengar nyaring. Ardi berbicara perlahan.
Tentang bagaimana ia telah kehilangan segalanya. Tentang Maya yang benar-benar pergi dan tidak pernah menoleh lagi. Tentang rasa bersalahnya setiap malam. Dan tentang keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Dari bawah, dari tempat yang jujur. Lita mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang, tapi tatapannya dalam. Ketika Ardi selesai, ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Aku tidak benci padamu. Tapi aku juga tidak bisa memulai dari nol bersamamu. Karena aku tidak lagi berada di titik nol. Aku sudah berjalan terlalu jauh." Ardi menunduk, lalu berdiri. Ia tahu, ini akhir. Bukan akhir dari harapan, tapi akhir dari kepura-puraan. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan pergi. Dan kali ini, Lita tidak menatap ke belakang. Di malam harinya, Lita dan Raka duduk berdua di teras rumah. Tidak banyak bicara, hanya menatap bintang-bintang yang perlahan bermunculan. Raka bersandar di bahu ibunya, dan Lita mengusap rambut anaknya pelan. "Kita tidak akan pernah benar-benar sendirian, kan, Bu?" tanya Raka perlahan. Lita menggeleng pelan, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Tidak, Nak, karena kita punya satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup." Malam itu, Lita tidur dengan hati yang ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tahu, pintu yang ia tutup hari ini bukanlah bentuk kebencian, tapi bentuk terakhir dari cinta, melepaskan, agar bisa benar-benar bebas. Tahun-tahun pun berlalu. Musim berganti, dan waktu terus berjalan membawa Lita dan Raka menjauh dari masa lalu yang kelam menuju hidup yang penuh cahaya. Rumah kecil yang dahulu menjadi saksi bisu luka kini berdiri lebih rapi. Taman kecil di depannya penuh bunga, dan suasana di dalamnya dipenuhi tawa. Raka tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berani. Kini usianya 20 tahun. Ia kuliah sambil mengelola bisnis kecil yang ia rintis sendiri. Namanya mulai dikenal di lingkungannya sebagai anak muda pekerja keras dan berbakti. Tapi lebih dari semua itu, ia dikenal sebagai anak dari Lita, seorang ibu yang kuat dan tangguh. Lita sendiri masih menjahit, tapi bukan karena keterpaksaan. Ia melakukannya karena cinta. Ia bahkan membuka kursus kecil bagi ibu-ibu rumah tangga di sekitar, mengajarkan keterampilan yang pernah menyelamatkannya dari kejatuhan. Hidupnya kini sederhana, namun terhormat. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi luka yang belum kering. Ardi? Ia hidup di kota lain, dalam sunyi yang ia pilih sendiri. Setelah kepergian Maya dan kehilangan Lita, ia menjalani hidup yang datar. Ia tak pernah menikah lagi, dan hanya sesekali mengirim kabar lewat pesan singkat yang sopan namun hampa. Lita membalas, tapi hanya sekadarnya. Ia tak pernah lagi membuka ruang untuk sesuatu yang telah ia ikhlaskan sepenuhnya. Pada suatu sore yang cerah, Raka pulang membawa kabar bahwa ia akan menjadi pembicara muda di acara nasional. Lita menyambutnya dengan bangga. Matanya berbinar. Mereka duduk di beranda, menyesap teh, dan berbicara tentang masa depan. "Bu, semua yang aku capai hari ini, karena ibu nggak pernah lelah berdiri waktu ayah jatuhin kita." Lita tersenyum. "Kamu bisa berdiri sendiri sekarang, karena kamu belajar dari jatuhnya ibu. Kita saling bangun." Mereka tertawa kecil. Angin sore berhembus lembut, membawa harum bunga kenanga dari halaman. Dan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Lita menatap langit jingga itu dengan rasa penuh syukur. Di akhir perjalanannya, ia tidak mendapatkan kembali cinta yang dulu hilang. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan, pengakuan dari anaknya, dan kebebasan untuk mencintai hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan begitulah, di bawah cahaya matahari yang baru, seorang ibu dan anak melangkah maju. Tidak lagi dengan luka, tapi dengan harapan. Karena dalam hidup, kadang akhir yang paling indah bukanlah kembali, tapi keberanian untuk berjalan sendiri, dan tetap utuh.